Oke, selamat datang di channel gua. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas suatu film, ngebahas suatu alur cerita yang ini menarik banget untuk kita bahas. Oke, tanpa banyak bacot-bacot, ya kita langsung aja untuk video yang pertama kita bakalan coba dari video Chinese ya guys. Kita buka Dracin. Em, Dia tuh seorang yang kaya raya ya guys. Seorang yang kaya raya dan dia tuh lagi dikuntitin sama cewek gitu. Dia tuh karena banyak yang suka karena emang dia tuh orang kaya. Namun di sisi lain ya si orang ini tuh emang lagi mager, lagi males gitu untuk harus ngobrol sama cewek karena kan dia orang kaya jadi dia dikejar-kejar cewek gitu. Udah sering banget dia ketemu cewek. Ya, jadi udah ketemu sama cewek itu tuh semenjak ketemu sama si cewek yang tadi, jadi dia tuh kayak naon sih gitu. Dek naon maneh gitu. Tah, jadi itu bilang gitu. Cuman si cewek bilang tuh enggak, aku katanya mau ngasih ini aja sama kamu gitu. Dia tuh tiba-tiba ngasih gitu, ngasih em, berupa kode ini, nomor hotel gitu guys. Dia tuh kayak gitu. Cuman si cowoknya tuh kayak penasaran kok dia tiba-tiba gitu kok semurah itu gitu. Dia ngasih kode nomor ininya, nomor apa? Nomor hotel. Kan aneh juga gitu orang yang kayak gitu tuh. Nah, menurut kalian ya, si cowok ini dia itu posisinya dia lagi kemana? Apakah si cowok yang sombong ini yang emang orang kaya ini dia mau datang ke rumah si cewek atau ke hotel atau ke apartemen si cewek yang tadi ngasih kode atau gimana? 下能解决老婆的燃眉之急了。龙哥，你要是早点回国就好了，人家也不至于在。Nah, ternyata guys, dia itu punya adik. Namanya tuh si Yuni. Dan yang cowok itu dia itu sepupunya. Namanya si Johan gitu. Si Yuni sama si Johan ini tuh dia tuh mungkin nggak tahu lagi main apa gitu, mungkin dia lagi main FF mabar bareng gitu kan, kita nggak tahu. 听那个废物哥，现在不晚啊。Nah, apa ya maksudnya tuh, kok ada adegan seperti itu gitu, mungkin emang dia jatuh terus tiba-tiba si cowoknya nubruk kah atau emang capek mungkin ya, kita kan nggak tahu gitu. Langsung kita 的房门呢？tapi kok tiba-tiba mengo ya. Terus tiba-tiba si cowoknya itu mengo, mungkin gitu dia agak tahu gitu kalau misalkan adanya itu ya dia sama, mungkin sama saudara sendiri gitu. Jadi ini tuh emang film ini tuh emang benar-benar ribet guys. Karena kenapa? Karena emang si cowoknya ini tuh dia tuh punya adik. Nah si cewek ini tuh dia tuh kayak suka sama saudara sendiri gitu. Tapi bukan adik kakak ya, tapi saudara. Ini tuh kayak mungkin kalau di bahasa Sunda itu ada anak ua, ada anak aki, anak abah gitu. Beda lagi. Mbak Anis gitu. Mbak Anis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hey Yuni, cina gitu. Si Yuni bilang gini, naon ari A, cina gitu kan. Kalau bahasa Sundanya tuh kayak gitu guys. 别人都看见了，我们呀也就不藏着了。自觉点吧，别等姚少动手赶你出去。Nah, dia itu bilang gini si Yuninya itu, eh iya aku udah lama sama dia katanya. Dia tuh bilang udah lama gitu, udah lama berhubungan sama si Johan ini. Udah lama berhubungan sama si Johan dan akhirnya dia lagi hamil gitu guys. Diceritain tuh kayak gitu. Nah, udah hamil gitu, dia tuh kan si ini tuh dia tuh merasa kecewa gitu kan. Dia merasa kecewa dengan apa yang terjadi di sana gitu. Kayak gak nyangka banget gitu. Kok bisa gitu adeknya dihamilin sama si Johan. Gitu guys. Kita buka lagi. 刘星，你为什么这么对我？为什么？因为姚少能给。Nah, dia tuh bilang gini, lu kakak gak tahu diuntung katanya, gak tahu, udah tahu dia tuh apa ya, udah memberikan anak gitu, udah membuahi
rahim gitu. Kamu gak mikir aku dulu sempat katanya pacaran mungkin di luar nikah ya, tapi gak jadi. Nah ini tuh jadi, harusnya tuh bersyukur, makanya ditampar guys. Gitu guys ceritanya tuh. 做的，这辈子也给不了。 Nah dia tuh si cowok tuh tiba-tiba lihat kalung yang ada yang menggantel di lehernya itu tuh. Dia tuh ingat karena dia tuh dulu menemukan kalungnya itu tuh di tempat sampah gitu guys. Nah jadi si tempat sampahnya ini tuh dia tuh ketemu. Jadi emang sebenarnya tuh mereka tuh bukan adik kakak saudara gitu. Jadi dia tuh kayak pungutan ketemu di jalan gitu. Ketemu di jalan. Nah udah ketemu di jalan dia tuh mungkin mulung bareng gitu. Udah mulung bareng gitu mungkin dia menemukan kalung terus dia kasih, gak tahu dia mungkin dibuang sama anak SD gitu kan, karena emang ada lagi SD gitu. Terus kita buka lagi. 饿了吧？给你吃。以后你天天来这里，我给你。 Jadi apa ya? Jadi sebenarnya tuh mereka tuh ketemu tuh pas mereka habis beli garam guys. Jadi si cewek yang baju putih ini tuh dia tuh habis beli garam buat gak tahu mungkin buat dia sendiri makan gitu kan. Terus dia ketemu sama si cowok gitu. Si cowoknya ini tuh kan karena dia merasa udah mungkin si ceweknya itu nggak ngasih garamnya gitu kan. Garamnya tuh dikasih ke si cowok ini gitu. Dikasih ke si cowok. Nah dia tuh kayak enak gitu, udah dikasih garam masa gak ngasih lagi. Akhirnya ya dia kasih lah gitu. Yang apa? Yang kalung itu, yang kalung penemuan dari tong sampah itu. 带包子。这个给你，这个可以保你平安。嗯。 Akhirnya kan ditampar lagi kan gitu. Jadi kurang kumaha gitu, dia tuh si ceweknya itu dulu udah ngasih udah ngasih garam gitu dulu gitu kan, cuman dikasih baliknya cuman dikasih kalung gitu, kayak apaan sih gitu, nggak tahu diuntung gitu. Harusnya sekarang tuh bersyukur gitu, sekarang dia udah hamil gitu, harusnya bantu nyari nafkah kayak gitu harusnya tuh. Jadi dia tuh kayak merasa kurang disupport gitu kan sama kakak angkatnya gitu. Oke guys, jadi kayak gitu. Itu singkat cerita dari keluarga ini guys ya. Jadi keluarga ini tuh emang sedikit banyak problem gitu. Jadi emang ini sangat menarik untuk kita tonton guys. Dan kita bahas. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, mungkin kalian bisa bantu support saya pribadi biar makin berkembang dan makin bersemangat dalam berkonten ya. Jadi tinggal klik subscribe, like, dan komen di bawah mungkin buat semuanya yang udah dukung dan follow akun ini. Salam kenal dari gue, ini episode pertama gue. Bye bye.